sayap-sayap doa. Kapan bersolawat? Sebelum berdoa. Bila salah seorang di antara kalian sholat, berdoa, maka hendaklah ia memulainya dengan pujian dan sanjungan kepada Allah, lalu bersolawat untuk Nabi. Kemudian berdoa, setelah itu dengan apa saja yang ia inginkan. HR Abu Daud, Tirmizi, Ahmad, dan Hakim. Doa itu terhalang hingga orang yang berdoa itu dengan bersolawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. HR Tabrani. Ibnu Atta berkata, doa itu memiliki rukun-rukun, sayap-sayap, sebab-sebab, dan waktu-waktu. Bila bertepatan dengan rukun-rukun, maka doa itu menjadi kuat. Bila sesuai dengan sayap-sayapnya, maka ia akan terbang ke langit. Bila sesuai dengan waktu-waktunya, maka ia akan beruntung, dan bila bertepatan dengan sebab-sebabnya, ia akan berhasil. Rukun menghadirkan hati, perasaan tunduk, tenang, khusyuk, dan ketergantungan hati pada Allah. Sayap, jujur, waktu, sahur, sebab-sebab, sholawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Celakalah seseorang yang namaku disebutkan di sisinya, lalu ia tidak bersolawat untukku. HR Tirmidzi dan Hakim. Barang siapa yang aku disebutkan di sisinya, lalu ia tidak mengucapkan sholawat kepadaku, maka ia akan disimpangkan dari jalan surga. HR At-Tabrani. Sholawat penghibur di alam kubur, menghapuskan kefakiran dan mengalirkan keberkahan. Memperbanyak sholawat pada hari Jumat. Dari Aus bin Aus berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara hari-hari yang paling afdol adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah sholawat untukku pada hari itu. Karena sholawat kalian akan sampai kepadaku. HR Abu Daud, Ahmad, dan Hakim. Sholawat Nabi ketika menulis surat dan apa yang ditulis setelah basmalah. Al-Qadi Iyad berkata, inilah saat-saat yang tepat untuk bersolawat yang telah banyak dilakukan oleh umat ini tanpa ada yang menentang dan mengingkarinya. Dan tidak pula pada periode awal lalu terjadi penambahan pada masa pemerintahan Bani Hashim Daulah Abbasiyah, lalu diamalkan oleh umat manusia di seluruh dunia.
Dan di antara mereka ada pula yang mengakhiri bukunya dengan sholawat. Ketika masuk dan keluar masjid, dengan nama Allah, salam untuk Rasulullah. Ya Allah, salawatlah untuk Muhammad dan keluarganya Muhammad. Ampunilah kami, muliakanlah bagi kami pintu-pintu rahmat-Mu. Dan bila keluar dari masjid, maka ucapkanlah, tapi pada penggalan akhir diganti dengan, dan permudahkanlah bagi kami pintu-pintu karunia-Mu. HR Ibnu Majah dan Tirmizi. Ya Allah, berkatilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkaulah Maha terpuji dan Maha pemurah. Muttafaqun alaih. Selanjutnya, jika mendengar adzan, jika kalian mendengar orang yang adzan, maka ucapkanlah seperti apa yang ia ucapkan dan bersolawatlah untukku. Karena barang siapa bersolawat untukku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah wasilah, kedudukan mulia di surga untukku, karena ia adalah suatu kedudukan di surga yang tidak pantas diberikan kecuali kepada seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Dan semoga akulah hamba itu, maka barang siapa yang memohon untukku wasilah, maka ia berhak mendapatkan syafaat. HR Muslim. Tanpa syafaat Nabi, kita bukan apa-apa. Sholawat tanda cinta kepada Rasul. Jangan lupa bersolawat setelah sholat, masuk dan keluar masjid, saat adzan dan Jumat mulia. Semoga sayap-sayap doa terbang ke langit.